Halo, di video kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat ilustrasi produk unit link di Proofforce 4.0.0 teman-teman. Oke ya, kita langsung masuk saja ya. Proses pertama selalu sama adalah kita masuk ke menu ProList, ada lewat garis 3 yang di kiri atas ya. Kita pencet yang menu ProList teman-teman. Oke ya, jadi ingat setiap membuat ilustrasi masuk menunya lewat menu ProList teman-teman ya. Nah, kebetulan ya tadi kita sudah bikin salah satu nama prospek kita yang namanya Adi teman-teman ya. Kalau teman-teman mau membuat satu ilustrasi untuk nasabah yang belum ada data prospeknya, cukup klik tambah prospek ya. Dan detailnya seperti apa ada di video sebelumnya. So, kita kali ini langsung biar cepat, ada yang Adi yang sudah kita bikin nih namanya nih ya. Nah, kita mau bikinin dia untuk ilustrasi yang unit link teman-teman ya. Oke, kita cukup pilih si Adi ini, kemudian kita klik di tombol buat proposal atau top up ini ya. Kita klik yang buat proposal teman-teman. Oke. Nah, akan masuk ke menu ini ya. Polis apa yang telah dimiliki oleh nasabah ya. Tulis aja BPJS biar cepat teman-teman ya. Kemudian lanjutkan. Nah, siapa calon pemegang polis ya atas SPAJ ini, individu kita pilihnya teman-teman ya. Kemudian kita asumsikan bahwa pemegang polis dan tertanggungnya sama, maka kita pilih opsi yang kotak nomor 1 teman-teman ya. Kalau yang pilih nomor 2 adalah yang misalnya adalah orang tua beli untuk anak, sehingga pemegang polis dan tertanggung berbeda ya. Kita pilih yang nomor 1 dulu teman-teman, yaitu yang pemegang polis dan tertanggungnya sama. Oke, sampai di halaman ini teman-teman ya. Ingat, kalau untuk produk unit link pilihnya ya harus yang adalah ini nih, yang gambar ini nih ya, yaitu yang proteksi jiwa dan investasi ya. Nanti di dalamnya kita bisa pilih berbagai rider ya, untuk kesehatan, untuk jiwa, untuk sakit kritis, kecelakaan dan sebagainya teman-teman ya. Sejauh itu semua adalah produk unit link, yaitu ProLink generasi baru ataupun produk baru PAID nanti itu, maka semua unit link pilihnya adalah tombol yang ini. Oke ya. Nah, kemudian berdomisili di Aceh atau tidak ya? Ya, kalau tidak berdomisili di Aceh kita pilihnya tidak. Oke. Kemudian lanjutkan. Nah, sama teman-teman untuk unit link ya, di Prudential ada yang konvensional, ada yang syariah ya. Bergantung mau pilih yang mana, silakan klik aja. Nah, kali ini saya akan kasih contoh untuk yang konvensional dulu. Nah, saya klik lanjutkan. Nah, di sini adalah untuk risk profiling teman-teman ya. Jenis-jenis investasi yang sudah dimiliki ya. Kita pilih misalnya, oh dia udah ngerti tabungan deposito ya. Dia juga udah punya reksadana gitu ya. Sejauh mana tahu mengenai terkait investasi ya, tahulah dia tentang investasi. Tujuan investasinya apa ya, sedanglah dampaknya misalnya ya. Kemudian sejauh mana toleransi menerima penurunan ya. Oke ya, tingkat pembelian sedang juga contohnya ya. 3 tahun terakhir ya, mayoritas taruh di mana nih duitnya nih. Taruhnya misalnya di ini ya, reksadana obligasi ya. Sejauh apa jangka waktu investasi. Nah, kalau ini pasti lebih dari 10 tahun teman-teman ya, karena unit link kan kita belinya pasti untuk jangka panjang ya. Oke, ini adalah risk profiling untuk calon prospek kita. Nanti gunanya adalah apa? Untuk sebagai pemilihan fund ya, reksadananya yang mau dikaitkan dengan investment ini adalah resikonya yang rendah, sedang atau tinggi ya, bergantung risk profile-nya. Tentu teman-teman harus selalu ingat bahwa semakin tinggi harapan investasi, pasti resiko juga makin tinggi. Ya, kalau kita pengen resiko yang rendah ya tentu juga hasil investasinya rendah. Oke. Nah, kembali ke teman-teman ya. Di sini datanya sudah ada terisi, yaitu Adi dengan beserta datanya. Data ini adalah sesuai dengan yang kita isi waktu di ProList. Oke. Nah, waktu isi ProList kan telepon kita masih ngaco tuh. Nah, ini kita bisa edit teman-teman ya. Editlah di sini nomor yang handphone yang benar ya. Contohnya yang benar adalah 081298764531 misalnya yang benar. Oke ya. Nah, kita lanjutkan teman-teman ya. Pria ya, isi data berikutnya. Bukan perokok, tanggal lahirnya. Nah ya, putarnya harus selalu mulai dari tahun dulu teman-teman ya. Kalau kita dari tanggal dulu kita coba nih ya. Nah, ini nggak bisa gerak nih. Kenapa nggak bisa gerak? Ya karena tanggal sekarang adalah 16 Februari 2023 ya. Kalau digeser ke depan tanggal lahir orang kan nggak mungkin, belum lahir ya nggak sih gitu kan. Nah, so tanggal lahir pasti kan sudah lahir ya. So kita gerakin dari yang tahun dulu teman-teman ya. Mulai dari yang tahun dulu. Oke. Nah, let's say adalah 84 ya, Januari tanggal 17. Kita pilih teman-teman ya. Oke, tanggal itu sudah terisi. Pekerjaannya apa? Contoh kita search ya, manajer ya. Nah, muncullah pilih manajer, kita pilih manajer admin teman-teman ya. Menikah, sudah menikah gitu ya. Total penghasilan ya 50 sampai 100 juta.
Kemudian ya persentase pengeluaran 50%, budget, let's say budget kita isi misalnya 1,5 juta. Ya, ingat teman-teman, budget di sini tidak masalah, ini hanya akan menjadi acuan aja untuk rekomendasi kita pilihnya produk apa. Oke. Kemudian kita klik lanjutkan, teman-teman. Nah, setelah lanjutkan di sini akan muncul nih pilihan produknya. Nah, di sini adalah produknya apa? Karena unit link di sini hanya ada Prolink generasi baru ya. Kita pilih Prolink generasi baru, kita pilih. Oke. Nah, di sini langsung ada muncul rekomendasi produk, teman-teman ya. Tidak usah khawatir ya, karena ini bisa kita ubah. Jadi ini rekomendasi ini dia hanya muncul otomatis aja. Cara pilihnya gimana ya? Ini kita tinggal klik tambah manfaat ya. Nah, maka klik tambah manfaat ini langsung muncul nih ya ridernya nih. Semua rider yang ada di dalam Prolink generasi baru ya, banyak banget loh ya. Pro ini paling lengkap produknya teman-teman ya. Untuk rider unit link semua juga paling lengkap. Nah, kita tinggal pilih aja misalnya apa yang nasabah mau, oke? Let's say misalnya yang nasabah mau adalah kesehatan nih. Pro Prime Healthcare Plus, teman-teman ya. Nah, kita tinggal pilih Pro Prime Healthcare Plus-nya aja. Nah, misalnya oh dia mau tambahin apa lagi ya. Misalnya dia mau tambahin sakit kritis, bisa nggak? Bisa ya. Kita pilih misalnya yang Early Stage Crisis Cover Plus, kita pilih misalnya ya. Jadi pilih dua di sini. Udah, dua ini misalnya sudah dipilih, kita pilih selesai ya. By the way, teman-teman ya, kalau seandainya salah pilih di sini atau mau rubah di belakang, it's okay. Nanti waktu kita bikin ilustrasi, tetap ada tombol untuk tambah atau rubah manfaat ini ya. So no issue, ini hanya tombol awal untuk kita pilih untuk munculkan ridernya ya. Nah, kemudian di sini ada di bawahnya pilihan dana investasi ya. Ini ada dua ya. Ada dana investasi untuk unit premi berkala ya. Kemudian ada lagi buat top up. Ya, kita tahu teman-teman ya, kalau di unit link kan ada porsi untuk asuransinya, ada porsi untuk investasi atau disebut top up, teman-teman. Nah, yang porsi premi unit berkala ini kan juga pelan-pelan dia akan masuk ke dalam investasi ya atau top up tersebut. Nah, kita bisa pilih kedua jenis ini fund-nya mau sama boleh, enggak juga boleh. Ya, cuman kalau biasa saya pilihnya itu fund-nya beda. Ya, untuk memperlihatkan apa? Jadi untuk memperlihatkan kinerja top up-nya ini, khusus top up-nya aja ini bagus apa enggak gitu ya. Karena biasa nasabah suka kadang-kadang masih ada yang pengertiannya mencampur adukan antara si porsi untuk asuransi dan porsi untuk investasi dianggap sebagai satu kesatuan ya. Jawabannya enggak, teman-teman, karena kan waktu masuk untuk insurance-nya pasti ada biayanya dong, karena kita ada coverage-nya kan. Nah, untuk top up-nya juga ada porsinya. So ya, kita masuk dulu, saya contohkan misalnya untuk premi berkalanya, saya pilihnya adalah yang Rupiah Managed Fund Plus misalnya ya. Nah, ini pilihnya harus 100% teman-teman ya. Kalau pilihnya satu ya 100%. Kalau ada mau pilih dua campur boleh nggak? Boleh ya, 50-50 atau sebagainya boleh ya. Yang penting total adalah 100%, oke? Nah, ini kelihatan ya 100%. Nah, kemudian misalnya untuk yang porsi top up-nya, saya pilihnya itu adalah misalnya contohnya adalah yang fixed income deh gitu ya. Saya pilih 100%. Nah, dengan pilih ini maka nanti waktu di rekening pernyataan transaksi bulanan itu nanti akan keluar dua jenisnya fund-nya ya, sesuai dengan alokasi yang kita pilih saat ini. Nah, sudah kita pilih teman-teman ya untuk alokasi yang premi berkala maupun yang top up, maka tombol lanjutkannya akan nyala ya, karena dua-duanya udah 100%. Kalau sampai kurang dari 100% pasti tombol lanjutkan ini nggak nyala ya teman-teman ya. So kalau sampai nggak nyala, cek persentase yang di atas. Oke. Nah, ini kita pilih lanjutkan teman-teman. Ya, penghasilan per bulan sudah kita input. Lanjutkan lagi. Nah, ya kolomnya kan seperti ini nih ya untuk unit link ya. Isiannya akan lebih banyak sedikit teman-teman ya. Nah, isiannya akan lebih banyak sedikit ya dibanding dengan tradisional. Tradisional akan jauh lebih sederhana. Oke. Nah, kita isi dulu ya. Jadi untuk ilustrasi unit link ini isinya perlu step by step dari atas ya, karena jangan sampai ada data yang kelewat. Kalau ada data yang kelewat, tombol lanjutkannya ini pasti nggak nyala nih ya. Nih, tombol lanjutkan di bawah ini nggak nyala. Oke. Kita isi dari awal ya, satu persatu dari atas. Oke. Pertama adalah kita mau ada nggak sih alokasi top up berkalanya ya. Mau ada boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau isi teman-teman, kalau kita mau isi minimal adalah 1 juta per tahun ya teman-teman ya. Jadi ingat inilah 1 juta ini adalah per tahun nih teman-teman, bukan per bulan ya. Jadi inilah premi tahunan. Oke. Nah, kemudian bebas biaya administrasi ya atau enggak. Kalau kita klik iya ya, nah langsung keluar nih
Ya, gimana sih supaya bisa free biaya administrasi di produk ini ya. Nah, yang kuning-kuning nih ya. Untuk dapat menikmati bebas biaya administrasi, maka Anda harus memiliki e-policy. E-policy kita tinggal pilih dong e-policy ya. Kemudian e-transaction itu artinya adalah pendaftaran atau auto debitnya ya. Nah, e-transaction statement itu sendiri adalah kita masukin email untuk pernyataan transaksi dikirim bulanan lewat email. Itu e-transaction. Nah, kemudian juga dengan metode pembayaran auto debit rekening atau auto debit kartu kredit ya. Jadi kalau pakai tiga ini terpenuhi, maka biaya admin bulanan free. Lumayan loh teman-teman ya. Free seumur hidup loh ya. Oke ya. Nah, kemudian untuk ilustrasi masa pembayaran premi ini ya. Nah, ya akan muncul notifikasi bahwa masa pembayaran premi ideal adalah sepanjang masa pertanggungan premi ya. So, misalnya dari sekarang nih ya, kita mau cover sampai 40 tahun ke depan ya. Sebaiknya isi 40 tahun ya, tapi kalau seandainya isinya minimalnya berapa, boleh nggak sih? Minimalnya isinya 20 teman-teman ya, minimal isinya adalah 20 kalau mau isi minimalnya adalah 20. Oke, nah ya kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Nah, ini adalah yang pertama, sudah mulai masuk ke untuk produknya adalah Pruling generasi baru. Ini adalah asuransi jiwa whole life-nya yang merupakan produk dasar dari asuransi unit link ini ya. Nah, untuk asuransi jiwa whole life ini ya, itu minimalnya adalah isi 20 juta teman-teman ya, minimalnya. Jadi mau kurang boleh nggak? Nggak bisa ya, minimal 20 juta ya. Habis kita isi, kita klik angkanya ini ya, karena akan langsung masuk. Jadi kalau kita isi lebih boleh nggak? Boleh. Jadi teman-teman bergantung ke prospeknya itu, dia mau cover asuransi jiwanya lebih besar apa enggak ya. Kalau dia nggak mau lebih besar, dia maunya fokus kesehatan dulu ya, isi minimum aja 20 juta ya. Oke. Nah, kemudian ada selanjutnya Pro Booster Proteksi teman-teman ya. Nah, booster proteksi ini kita klik tidak ya. Jadi booster proteksi ini ya adalah ada fitur yang bisa menambah asuransi jiwa dari si yang Pruling generasi baru yang di atas ini ya. Itu tiap tahun naik 5% ya. Dan dia akan otomatis naik walaupun nasabah itu udah terkena penyakit ya di masa penanggungannya, mau kena stroke kayak jantung kayak, dia akan naik terus. Gunanya apa? Gunanya lah, ada yang bilang bahwa kan asuransi jiwa sekarang itu kalau 1M ya nggak sih, 10 tahun lagi 1M-nya udah turun kan. Nah, untuk mempertahankan nilai 1M ini, nah dia tiap tahun naik 5% terus, itu bisa ya. Nah, tentunya kenaikan pertanggungan ini disertai dengan kenaikan premi teman-teman ya, ingat-ingat ya. Nah, kita contohkan di sini karena fokusnya mau bikin untuk kesehatan kritis ya. Ini saya asumsikan untuk pilih tidak dulu. Oke ya, Pro Booster Proteksi ya. Nah, kemudian masuk ke produk selanjutnya adalah Pro Prime Healthcare Plus ya. Nah, kita pilih nih, klik panahnya ini. Ya, kita pilih misalnya yang bronze B untuk dia. Oke. Kemudian klik batas harga kamar ya, yang 1 juta ya. Pro Prime Saver own risk ini kita pilih tidak. Pilih ya. Nah, kemudian ada masa pertanggungan teman-teman ya. Jadi enaknya di PPH Plus ini teman-teman, itu kita bisa pilih pertanggungannya dari 55, 65, 75, 85, 99. Oke. Nah, semakin pendek masa pertanggungan, maka premi makin murah. Ya, semakin panjang masa pertanggungan, ya premi makin mahal. Oke, kita pilih yang standar, misalnya orang 85 lah ya, contohnya ya. Oke, kemudian produk selanjutnya sesuai yang kita pilih di depan, itu adalah untuk cover sakit kritis. Nah, ini isinya uang pertanggungan nih. Ya, contoh kita pilih 500 juta ya. Oke, kita pencet lagi. Nah, ya. Nah, 500 juta ini masa pertanggungannya sampai kapan? Contoh kita pilih sampai 65 deh, gitu ya. Nah, maka untuk sakit kritis otomatis dia akan keluar dua menu ini. Ya, ada total critical protection plan 2, ya. Maksudnya apa sih di sini? Jadi, untuk produk sakit kritisnya Prudential, dia langsung mengeluarkan sakit kritis langsung plus meninggalnya, plus jiwa juga. Karena apa? Karena kalau produknya sakit kritisnya berdiri sendiri, kalau meninggal kagak keluar. Ya, nah makanya di Pru itu langsung disertakan total critical protection plan-nya. Ya, walaupun meninggal bukan karena sakit kritis, itu tetap keluar produk ini ya, benefitnya. Nah, sudah kita isi semuanya teman-teman, maka kita lihat tombol lanjutkan ini masih abu-abu. Oke. Nah, gimana untuk nyalanya? Kita perlu klik tombol hitung. Nah, ya kita klik tombol hitung, di sini terlihat bahwa premi unapplied-nya minus 10.247 sekian. Ya, artinya apa? Berarti untuk beli pertanggungan seperti ini ya, itu
alokasi premi kita dari yang 15 juta ini, 18 juta per tahun ini yang sudah kita isi 18 juta per tahun atau 1,5 juta per bulan tuh nggak cukup. Oke, maka kita punya dua opsi. Opsi pertama ya kita tinggal tambahin aja ya, premi tahunannya tambahin 10 juta 247 sekian ini ya, sehingga dia akan cukup. Nah, opsi kedua bisa nggak? Opsi kedua kita juga bisa turunin manfaatnya ya. Misalnya nih, kayaknya kan kemahalan dia buat dia kalau preminya masih 18 juta tambah 10 juta berarti 28 jutaan ya, kayak kemahalan deh. Kalau gitu ini kita kurangin deh ya. Kita kurangin nih, misalnya jadi 250 juta aja pertanggungan sekuritisnya misalnya ya. Kita pilih teman-teman. Nah, terus kita klik hitung lagi. Nah, begitu klik hitung lagi teman-teman. Teman-teman lihat minusnya itu kekurangan preminya cuma tinggal 3,9 juta aja. Ya. Jadi dalam unit link ini kekurangan premi atau kelebihan premi kita adjust ya. Kalau misalnya preminya plus berarti terlalu banyak. Ya, by the way, plusnya teman-teman, untuk plusnya maksimal adalah 60.000 ya. Maksimal plusnya 60.000. Jadi kalau plusnya lebih dari 60.000, tombol lanjutkan ini juga nggak nyala. Ya. Nah, ini ceritanya masih minus ya. Nah, kalau minus oke lah, kita minus, kita tambahin kalau gitu ya. Ini masih kurang 3,985, kita bulatkan kurang 4 juta lah ya. Berarti ini 18 juta ini kita tambahin 4 juta, jadi berapa? Jadi 22 juta ya. Kita input 22 juta. Kita tekan 22 jutanya. Oke, masuk ya. Masuk 22 juta. Nah, setelah udah kita input, tetap kita klik hitung lagi, teman-teman ya. Kita klik tombol hitung lagi. Nah, ya, teman-teman lihat setelah saya klik tombol hitung, premi unapplied-nya menjadi plusnya 14.000 sekian, ya. Nah, 14.000 sekian ini itu sudah di bawah 60.000. Maka udah masuk dan tombol lanjutkan akan nyala, teman-teman ya. So, ingat patokannya ya. Patokannya adalah premi unapplied ini tidak boleh minus. Ya, tidak boleh minus. Ya, harus plus. Dan plusnya itu maksimal adalah 60.000. Ya, cara adjustnya gimana, teman-teman? Adjustnya dengan cara menyesuaikan pertanggungannya. Ya, sesuaikan dengan jumlah premi yang diinginkan. Nah, setelah tombol lanjutkan sudah nyala, gampang ya. Tinggal klik lanjutkan, teman-teman ya. Nah, setelah klik lanjutkan, oke, dia sedang proses, teman-teman. Nah, setelah lanjutkan ini akan langsung keluar quick code-nya udah, teman-teman. Ya. Nah, quick code-nya ini setelah terproses ya, akan langsung muncul juga ringkasan-ringkasannya. Ya, oke. Oh ya, by the way, dia akan masuk ke sini, teman-teman ya. Jadi di sini ada 3 pilihan ya. Untuk produk unit link terbaru dari Pro, dia menawarkan ada benefit baru tambahan, oke. Nah, benefit pertama nih gini ya. Kalau kita baca nih ya. Pertama, memilih klaim tidak dikenakan masa tunggu ya. By the way, ini ada bintang ya. Masa tunggunya ini adalah khusus untuk masa tunggu yang 1 bulan ya untuk semua penyakit, dan masa tunggu 3 bulan untuk kanker, yaitu di Wave ya. Wave-nya itu 25% ya. Nah, kita lihat ya, kita baca. Memilih klaim tidak dikenakan masa tunggu dengan syarat bersedia melampirkan hasil pemeriksaan kesehatan pribadi, yaitu laporan pemeriksaan kesehatan atau LPK dan HbA1c dalam kurun waktu 6 bulan terakhir sejak tanggal pengajuan SPAJ. Jika pengajuan SPAJ disetujui, penanggung, maka Anda setuju penanggung memberikan 25%. Ingat ya, yang di Wave hanya 25%. Jadi Prudential waktu masa tunggu baru nggak bayarin 25% aja ya. Dari total klaim yang disetujui untuk pengajuan klaim yang penyebab klaimnya terjadi dalam masa tunggu, teman-teman. So, ceritanya kita pilih nomor 1 ini kalau memang kita mau masa tunggu kita hapus, dan waktu dalam masa tunggu Prudential bayar 25% ya dari klaim kita, hanya 25% ya. Dan kita sudah punya nih ya, kita sudah punya hasil labnya, yaitu LPK dan HbA1c ya. Maka kita bisa pilih nomor 1. Nah, kalau yang nomor 2 ini ya, teman-teman adalah memilih klaim tidak dikenakan masa tunggu dengan syarat bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan. Sama, pemeriksaan kesehatannya adalah LPK dan HbA1c. Jadi ceritanya ini kita si prospek belum punya nih ya, hasil med check-nya, tapi dia pengen untuk masa tunggu di cover dong 25% gitu ya. Nah, maka dia boleh ya pilih yang nomor 2 ini, terus nanti kan dia pergi lab dengan apa ya, dengan biaya sendiri ya, atas biaya sendiri. Oke. Nah, itu kita pilih yang nomor 2.
Nah, kalau si nasabah bilang, ah nggak usah lah ya nggak sih gitu kan, pakai masa tunggu aja lah, repot-repot ngecek segala macem gitu ya. Nah, maka pilih yang nomor 3, yaitu masa tunggu seperti biasa ya. Masa tunggu 1 bulan untuk semua penyakit kecuali kecelakaan, masa tunggu 3 bulan untuk cancer, dan masa tunggu 12 bulan untuk 18 penyakit ya. Itu normal. Maka kita pilih yang nomor 3. Oke. Nah, ya setelah itu kita geser, maka lanjutkan akan nyala, teman-teman. Nah, ya setelah lanjutkan, keluarlah ya, keluarlah quick code-nya, teman-teman ya. Dan quick code ini ya seperti biasa, teman-teman, saya selalu screen cap untuk kasih ke nasabah ya, ke prospek ya, teman-teman, sehingga saya nggak perlu ringkas ulang lagi ya. Langsung di sini kelihatan nih, pilihan pertamanya adalah oke, preminya 1,9 juta per bulan ya. Untuk cover apa aja sih? Cover 20 juta uang pertanggungan, kita baca ya, 20 juta uang pertanggungan meninggal ya, yaitu untuk produk ruling generasi baru, covernya sampai usia 99 tahun, teman-teman ya. Kemudian didapat apalagi sih yang kedua? Yang kedua dapatnya adalah ini adalah bronze B ya, manfaat bronze B yaitu cover wilayah Indonesia 1 bed ya, untuk produk rawat inap namanya Pro Prime Healthcare Plus ya. Kemudian dapat lagi yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah dapatnya 250 juta santunan ya untuk kondisi kritis. Nah, kelihatan ya ada kondisi kritis tulisannya ya, yaitu nama produknya Pro Early Stage Crisis Cover Plus ya, sampai usia 65 ya. Nah, kemudian dapat lagi nih ya, yang keempat adalah 250 juta untuk meninggal dan kondisi kritis. Nah, ya, yaitu untuk produk apa? Pro Total Critical Protection Plan sampai usia 65. So, teman-teman sini semua udah ada bacaannya, ada produknya, ada manfaatnya, ada masa tanggungannya. Udah apa? Praktis banget deh, teman-teman ya. Tinggal kita screen cap, kita kirimin. Tetap biasa kita perlu jelasin ulang. Nah, jelasinnya dari sini aja, teman-teman, lebih gampang. Ya. Nah, inilah quick quote pertama ya. Misalnya kita bilang bikin dong kita mau bikin yang kedua lagi, karena kan prospek pasti mau ada pilihannya 2 atau 3 ya. Nah, gampang, teman-teman, sama pilih yang di kanan atas ya, ada titik 3 yang kanan atas ini. Ya, kemudian kita klik tambah quick quote. Nah, ya kan sama, dia masuk ke depan lagi ya. Polis yang telah dimiliki ya BPJS, kita pilih aja, lanjutkan ya. Pemegang polisnya sama ya. Oke ya. Kemudian unit link ya, sama juga. Domisili di Aceh apa enggak? Tidak, lanjutkan ya. Konvensional sama, lanjutkan gitu ya. Ini semua pilihannya juga sama ya, karena orangnya sama kan, kita lanjutkan. Datanya udah sama, udah terisi. Semua tinggal lanjutkan aja. Kemudian investmentnya ya, asumsinya tidak berubah. Manfaatnya asumsinya juga tidak berubah, teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan ya. Kalau mau rubah bisa nggak? Bisa ya, teman-teman ya. Kemudian ini juga lanjutkan ya. Nah, sampai di sini lagi ya. Misal kita mau bikin plan yang lebih murah nih. Oh, kalau gitu saya bikin ini aja deh. Yang ini saya mau bikinnya yang nggak usah sakit kritis. Ya, sakit kritis mau dibuang, gimana caranya? Nah, teman-teman ya. Seperti yang saya bilang di depan, tetap ada tombol ubah manfaat di sini ya. Kita klik ubah manfaat. Nah, ya, jadi tetap kita bisa mau kurangin, mau tambahin, semua tetap bisa di halaman ini ya. Oke. Nah, kita uncheck aja nih si Pro Early Stage Crisis Cover ini, kita uncheck ya. Dan kita klik selesai. Boom. Nah, ya, maka hilang tuh. Ya, hilang. Ya, si produk sakit kritisnya hilang. Oke. Nah, tinggal kita klik apa? Klik hitung, teman-teman. Nah, klik hitung nih kelebihan nih. Preminya kelebihan 6,2 juta ya. Nah, karena premi kelebihan 6,2 juta, kita tinggal kurangin aja nih ke premi tahunannya nih ya. Berarti jadinya berapa ya? Kita isi ya. Tinggal berarti 17.700.000 kira-kira ya. Hop. Kebanyakan nolnya. Hop. Pencet lagi. Ya, kita klik hitung. Nah, oh ternyata masih kelebihan 1,9 juta, teman-teman ya. Berarti kita masih turunin lagi, teman-teman ya. Turunin lagi nih ya. Berarti kurangin 2 juta kira-kira ya. Berarti adalah 15.700.000. Oke, kita klik lagi. Nah, minus, teman-teman ya. Minus 24 juta, kebanyakan nguranginnya ya. Mesti tambahin lagi 24.000 ya. Kita buletin tambahin 30.000 lah, teman-teman ya. Tambahin 30.000. Klik lagi angkanya udah masuk. Nah, kita klik hitung lagi.
Iya, udah teman-teman ya. Begitu klik hitung lagi udah, sekarang udah plus 5.000. Begitu plus 5.000, udah berarti kita sudah bisa lanjutkan kan, tombol lanjutkannya sudah nyala teman-teman. Oke, kita klik lanjutkan teman-teman ya. Untuk klik lanjutkan sama dia akan masuk ke halaman yang apa namanya, opsi-opsi tadi ya. So kita lihat bahwa opsi kedua ini kita ceritanya adalah opsi yang dengan premi lebih murah teman-teman. Oke. Nah, untuk memproses unit link biasa agak lama karena dia masuk ke halaman ini dulu ya. Nah, kita pilih juga sama opsinya yang nomor 3, tetap menggunakan masa tunggu tanpa apa match check yang kita inginkan. Nah, teman-teman langsung muncul nih ya. Ini opsi pertama tadi yang 1,9, opsi kedua adalah yang 1,3 teman-teman ya. Jadi langsung ada bisa keluar dua ya. Tinggal teman kita screen cap yang ini dan screen cap juga yang ini. Ya, ingat untuk yang halaman yang aktif adalah yang warna merah ya. Dan untuk memproses ilustrasi teman-teman gampang ya. Untuk ilustrasi detailnya tinggal lanjutkan aja teman-teman, klik lanjutkan. Ya, by the way teman-teman, kok misalnya teman-teman bilang, saya bukan mau yang ini nih ilustrasinya, saya mau yang ini nih, maka Anda klik pilih dulu ya. Klik pilih pop. Nah, maka lembaran yang aktifnya, quick quote-nya yang akan berpindah. Nah, kemudian kita klik lanjutkan, maka yang terproses adalah ilustrasi atas ya quick quote tersebut. Oke. Nah, kita juga masih bisa revisi di sini untuk investmentnya. Kalau semua udah oke, nggak masalah, kita buat ilustrasi lengkap teman-teman ya. Nah, maka dia akan langsung memproses ilustrasi lengkap atas quick quote yang tadi kita pilih yang aktif tersebut. Nah, keluar sudah teman-teman ya. Berikutlah ilustrasinya teman-teman ya. Nah, detailnya semua udah keluar ya. Kalau untuk cara membaca ilustrasi ini ya silakan kita ikutin ya teman-teman, boleh nonton tutorialnya video tentang yang cara mempresentasikan ilustrasi ini. Oke. Dan teman-teman ilustrasi ini sama ya jika Anda klik menu titik 3 di kanan atas. Oke ya. Nah, ini akan muncul nih ya. Ada opsi untuk download dan opsi untuk kirim email teman-teman ya. Kalau Anda mau simpan ke handphone sendiri dulu, klik download. Ya, dia akan masuk ke handphone. Biasanya kan dia disimpan di internal storage menunya teman-teman. Oke ya. Kalau kita kirim email dia akan masuknya ke email teman-teman ya. Oke ya, demikianlah video mengenai cara membuat ilustrasi unit link ya di Proofforce 4.0. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.